Selamat datang, fans bola Indonesia. Besok, hari Minggu, sejarah buat kita. Karena Indonesia berhasil lolos. Tapi lawannya Australia. Peringkat 1 grup B, 7 poin. Dan juga di rank FIFA peringkat 25. Kita peringkat 146. Ada jarak 120 poin. Dan Australia juga dalam perjalanannya hanya kebobolan 1 gol dan memimpin grup B dengan 7 poin, menang lawan India 2-0, menang lawan Suriah 1-0, seri lawan Uzbekistan 1-1. Ada tapinya nih, tapi Australia tidak benar-benar meyakinkan melawan Uzbekistan, India, dan Suriah tersebut. Jadi dalam proses permainannya lawan India terlihat proses golnya itu kemelut yang diakibatkan oleh kesalahan kiper. Walaupun secara statistik Australia memiliki penguasaan bola yang cukup baik, tapi India yang juga berbeda cukup jauh peringkatnya, 100-an India, walaupun peringkat India lebih baik dari Indonesia ya, itu memiliki peluang yang sayang tidak bisa dikonversi oleh India. Begitu pula lawan Suriah. Suriah juga memiliki peluang, padahal Suriah juga peringkat 90-an. Dan kemudian lawan Uzbekistan, peringkatnya sekitar peringkat 60 atau 70 dunia gitu. Seri 1-1. Jadi terlihat Australia walaupun menang, belum pernah terkalahkan dan baru kebobolan 1 gol. Kipernya memang kiper salah satu jadi bintang. Penerus Mark Schwarzer, Ryan, itu cukup mumpuni lah di Piala Asia. Namun kalau kita lihat dalam permainannya seringkali agak kurang kombinasi, terlalu lama mengolah bola di sekitar kotak 16 dan kelihatan eksekusi penyelesaiannya juga sedikit kurang baik ya. Levelnya belum level Australia yang kita tahu pada tahun 2000-an awal dan 2010-an awal yang masih digawangi Tim Cahill, Harry Kewell, Mark Viduka yang bertabur bintang. Walaupun di tahun 2022 Australia juga bisa lolos ya dan bermain cukup bagus dengan tidak terlalu banyaknya bintang. Dan bintang saat itu Craig Goodwin baru main sekali di Piala Asia ini pada saat melawan Uzbekistan karena mengalami cedera pada saat awal turnamen Piala Asia. Kelihatan memakai formasi 4-5-1 atau 4-3-3 diterjemahkan di atas lapangan. Jackson Irvine sebagai midfielder sudah memiliki pundi 2 gol, walaupun tadi golnya itu lewat kemelut, agak kurang cakep ya golnya Jackson Irvine. Tapi dia membuktikan bahwa dia bisa lari dari belakang dan berbahaya pada saat ada scrimmage di kotak 16 atau ada passing menyilang dari crossing. Dan itu harus diwaspadai oleh back-back dan juga midfielder Indonesia. Jangan sampai hanya melihat bola, tidak melihat pergerakan Jackson Irvine ini. Walau bagaimanapun dia sudah sedikit senior, pemain dari St. Pauli, klub Liga 2 Bundesliga, tapi dia memiliki insting bermain bola yang cukup baik untuk kelas level Asia. Kembali ke tanah air kita Indonesia. Kita ketahui pada saat pertandingan persahabatan Indonesia tidak mencetak gol sama sekali dan sangat jelek ya. Bisa diakui karena mungkin tim yang dipilih oleh Sintayong ini banyak pemain baru, jadi belum blending deh. Terus pada saat itu Indonesia kurang memiliki kepercayaan diri pada saat memulai Piala Asia dan akhirnya pada saat melawan Irak banyak sekali keteledoran baik di lini belakang maupun lini tengah. Walaupun pada saat transisi ke menyerang atau ada kombinasi yang menjanjikan terbukti dengan adanya peluang dan bisa dikonversi 1 gol. Walaupun hasil akhir lawan Irak kita ketahui bersama menjadi 3-1. Pada saat melawan Vietnam, pada saat itu Vietnam bermain cukup baik ya, menang 4-2 melawan Jepang. Tapi kita bisa menampilkan permainan yang di luar ekspektasi banyak orang
menang 1-0 lewat gol penalti Asnawi pada babak pertama kalau saya nggak salah. Dan Indonesia dipres oleh Vietnam dan bisa keluar dari permainan press Vietnam dan permainan kasar Vietnam. Jadi Indonesia memiliki mental yang baik. Menurut saya salah satu faktornya adalah Indonesia sudah terbiasa ya ketemu Vietnam dan sudah tahu bagaimana cara bermain Vietnam, walaupun Vietnam yang kemarin kita lihat dalam asuhan pelatih baru, selain pelatih Park yang waktu itu yang lebih atraktif dan lebih bermain kaki ke kaki, itu tidak begitu kelihatan di Vietnam saat ini. Jadi Indonesia bisa menjawantahkan keinginan untuk menangnya pada saat melawan Vietnam dan menang 1-0, terbukti bermain sangat disiplin dan sangat mengalir. Dan kemudian pada saat lawan Jepang juga terbukti Indonesia bisa menahan Jepang, dan Jepang sangat sedikit sekali mempunyai peluang yang berbahaya walaupun secara peringkat sangat jauh sekali. Dan Jepang juga menampilkan bintang-bintang yang bermain di Eropa. Jadi skornya 3-1. Walaupun demikian, itu tidak menunjukkan bahwa Indonesia terlalu jauh dan membiarkan Jepang sedemikian banyak peluang, tidak. Tapi Indonesia membiarkan Jepang bermain position football, tapi menunggu untuk bisa melakukan sebuah kombinasi dan serangan cepat. Dan itu terbukti bisa merepotkan Jepang, sehingga Jepang juga berhati-hati melawan Indonesia. Pada saat menit ke-80 atau 80 Indonesia juga berhasil mengecilkan kedudukan menjadi 3-1 lewat gol Sandy Walsh, dan ini merupakan gol yang mengangkat secerca harapan Indonesia untuk bisa lolos, dan alhamdulillah buktinya kita bisa lolos walaupun menjadi peringkat 3 terbaik pada saat detik terakhir juga ya, Kyrgyzstan lawan Oman 1-1. Jadi kita lihat Indonesia masih belum blending, terutama untuk peran Egy Maulana Fikri yang dari pertandingan 1 hingga pertandingan 3 juga belum memperlihatkan performa yang baik atau kerjasama yang baik dengan Strike dan juga Marcelino. Jadi mungkin Sinteyong mempunyai pendekatan secara taktikal atau memang mengganti Egy Maulana Fikri dengan pemain lain. Itu kita perlu ada perubahan di sana. Entah butuh pemain yang lebih cepat berlari atau butuh seorang goal getter gitu ya. Itu jadi nanti akan dipilih oleh Sinteyong, karena juga kita nanti akan menghadapi tubuh-tubuh besar Australia. Jadi kita apakah butuh pemain cepat atau kita butuh seorang yang bisa beradu fisik dengan back Australia. Kelemahan Indonesia pada sampai saat ini adalah kurangnya super sub. Jadi bench kita itu kurang kuat, dan juga tadi kurang konsisten Egy Maulana Fikri dan Yaakob Sayuri. Walaupun di pertandingan pertama Sayuri bermain sangat baik, tapi pertandingan kedua dan ketiga entah bagaimana dia kurang konsisten dan agak kehilangan ritme permainannya. Dan mudah-mudahan ini bisa diatasi oleh Sinteyong secara taktikal. Dan kita perlu juga mengubah pola pergantian pemain, karena saya tidak menemukan suatu permainan yang bagus pada saat, atau pemain yang bagus gitu pada saat masuk dan merubah ritme permainan Indonesia. Jadi Indonesia justru kalau ketika mengganti permainan jadi agak kebingungan, terutama di sisi bila menggantinya dengan Mark Klok atau Witan Sulaiman, kelihatan agak keteteran. Performa mereka juga belum begitu baik untuk blending di tim ini, dan ini juga memang menjadi masalah. Apakah secara taktikal mereka tidak cocok dengan formasi ini, atau memang secara performa tidak bisa mengimbangi starting 11 Indonesia. Jadi itu perlu menjadi PR dan dicarikan jalan keluar oleh Sinteyong, apakah merubah formasi dari 3-4-3 menjadi bermain 2 striker dengan menggantinya menjadi striker strike bersama dengan seorang striker Koki Caraka atau striker Indonesia yang lain, atau tetap dengan bermain strike dengan Egy Maulana atau Marcelino, tapi harus juga menjadi PR pemain tengahnya. Jadi sebuah dilematis buat Coach Sinteyong.
buat saya eh, kekuatan Australia tentu dengan disiplin permainannya dan eh, postur yang tinggi, dan itu tetap menjadi momok bagi pemain-pemain lain, dan disiplin yang cukup tinggi walaupun tadi secara permainan dan secara kombinasi dan secara ketajaman lini depan itu belum kelihatan pada saat grup, tapi yang ditakutkan bisa terjadi. Dan Craig Goodwin juga udah bisa main, seorang bintang walaupun umur sekarang 30 atau 32 tahun gitu ya, bintang di sisi kiri Australia. Dia sudah turun pada saat melawan terakhir melawan Uzbekistan, dia sudah turun dan kelihatan sudah cukup ada ritme permainannya. Kalau dia turun, kita wajib waspada apakah nanti diturunkan back kita lewat Yaakob Sayuri yang dijadikan back, atau Asnawi dijadikan back, atau Cindy Walsh. Itu harus berhati-hati, atau berhadapan dengan Bos. Dan umpan silang ini harus hati-hati. Tadi Irvin ini masuk melalui belakang dan harus hati-hati melihat pergerakan dia pada saat crossing atau melepaskan crossing Australia dan membuangnya, harus menjauhi kotak 16 dan harus bisa melihat bahaya back-back Indonesia pada saat crossing atau scrimmage terjadi di kotak 16. Menurut saya Indonesia memiliki peluang karena Marcelino dan Strike makin padu dan juga memiliki kecepatan ya dan kombinasi yang baik. Jadi dengan tampilan Australia yang belum juga meyakinkan hingga 3 pertandingan, Indonesia bisa menyengat di 1-2 peluang, dan Indonesia menurut saya pasti mempunyai peluang, dan itu harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Jangan egois, jangan mau menunjukkan dirinya sendiri, karena ketika Indonesia bisa mencetak gol, saya yakin Australia akan semakin menyerang dan kita justru malah semakin mempunyai peluang untuk mengalahkan Australia. Dan harus hati-hati, Indonesia harus dalam 10 menit pertama bermain aman, jangan sampai grogi gitu ya, apalagi ini pentas yang sangat besar dan sangat bersejarah. Jadi mudah-mudahan kita bisa melaju walaupun dengan menang tipis, atau bisa menahan seri sampai adu penalti. Walaupun secara kemampuan kita harus realistis, Australia lebih diunggulkan, tapi apa yang bisa kita lakukan, kita sudah bisa menyaksikannya sendiri. Kita mengalami kenaikan, sedangkan Australia belum mengalami kenaikan dalam permainan, dan kita bisa tentu saja mengalahkan Australia dengan 1, 2, 3 potensi ancaman yang kita lakukan melalui striker dan kombinasi striker kita yang sangat baik. Mudah-mudahan kita jumpa lagi pasca match Australia ini, berarti kita lolos ke babak selanjutnya, dan jangan lupa kita besok mendukung Indonesia dengan sekuat tenaga. Oke, terima kasih, sampai jumpa.